Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan keberkatan dan syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada siang hari ini berkaitan dengan al-mahabbah. Al-mahabbah ini merupakan maqam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau posisi di mana kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada keridhaannya, atau untuk kita memperolehi kemenangan, kedudukan yang tinggi. Nah, biasanya kita selalu terbayang di pemikiran kita bagaimana kita supaya berada pada tingkat yang tertinggi daripada syurga. Di dunia ini kita selalu menghayalkan supaya mendapatkan pangkat yang paling tinggi. Kalau disebutkan orang boleh sampai kepada agung atau perdana menteri, presiden, orang semuanya nak. Tak ada yang menolak. Nah, dalam satu negara, kalau disebutkan dalam satu negeri dia nak jadi menteri besar atau nak jadi sultan, tapi kata Allah itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesultanan, keagungan, kepresidenan, kepemimpinan, nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mudah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab di dunia ini hanya kita kedudukan yang tinggi adalah kedudukan hanya dibina melalui khayalan, bila mana tidak disertai dengan keimanan melalui rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba tengok nanti yang dalam hadis yang mu'tamad, orang beriman yang paling akhir keluar daripada neraka Jahannam, tingkat satu dari atas, adalah orang yang lama tinggal di neraka, diazab karena dosanya di dunia ini, tapi keimanannya ada, dan akan dikeluarkan dari neraka dan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda daripada kekuasaan orang-orang yang pernah memerintah di dunia. Coba tengok. Nah, kedudukan yang tinggi yang mana satu? Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la, yang paling tinggi. Tadi itu yang dalam nas yang sahih, orang yang paling terakhir keluar daripada neraka Jahannam, tingkat satu daripada atas, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga berlipat ganda daripada dunia, kekuasaan di dunia. Nah, bagaimana orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya jalannya sangat mudah kita ucapkan. Nah,
yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah melalui perintahnya dengan meninggalkan larangannya. Datang seorang yang tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, banyak sangat perintah dalam Islam, saya nak diringkaskan. Nah, tak mau panjang sangat ni." Kata Rasulullah, "Qul amantu billah." Katakanlah, saya beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah di dalam Islam adalah, kalau kita tengok memang banyaklah. Dimulai dengan ibadat. Ibadat itu adalah dimulai dengan solat yang menyimpulkan makna keimanan dan keislaman dan keihsanan. Baru setelah itu datang tingkat yang lain. Nah, ibadat sebelumnya adalah berkaitan dengan keimanan, an tu'mina billahi. Dikatakan an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama, dan dia merupakan juga rukun keimanan. Nah, mesti mengisytiharkan bahawa yang menciptakan langit dan bumi ini dan menciptakan saya ini, dan tugas saya adalah untuk menyembah kepada Allah, adalah Allah. Yang menyampaikan tugas-tugas yang mesti kita lakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu menjadi kewajiban kita senantiasa juga menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dua nama ini, nama Allah dan Rasulnya, boleh melekat di dalam hati kita, membentuk maqam al-mahabbah, supaya boleh menciptakan rasa cinta kepada keduanya, supaya boleh dapat kita melaksanakan tuntutan ibadah dengan lain, dengan indah dan tepat. Nah, makanya itu di dalam surah Ali Imran ayat 31 dan 32, untuk menguji keimanan kita. Kita semua diminta untuk menguji keimanan kita, sejauh mana kita cinta Allah dan Rasulnya, sejauh mana kita mendahulukan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercerita tentang undang-undang Allah bukan saja dalam potong tangan, hukum hudud, tapi pertama berkaitan dengan keimanan. Sejauh mana kita mencintai Islam, mencintai agama Islam, mencintai Rasulnya, dan apa-apa yang disebutkan dalam rukun iman dan rukun Islam. Nah, bila mana kita tengok nama Allah, kita sayang, langsung tembus dalam hati kita. Nah, bila mana kita tembus dalam hati kita, berarti kita siap nak melaksanakan undang-undang Allah. Yang paling tinggi adalah ibadat. Nah, sebab itu merupakan wasilah zatiyah. Nah, bila mana kita sudah meresap cinta kita kepada Allah dan melaksanakan solat, otomatiknya perintah yang lain, nah, daripada semua ibadat, mengeluarkan zakat, harta yang kita cinta, nah, yang merupakan salah satu benda yang mesti dipertahankan. Dalam Islam kita ada namanya maqasidus syariah al-islamiyah. Ada 5 perkara yang wajib kita pertahankan, dan agama, message daripada Allah turun untuk mempertahankan nilai ini mengenai agama. Nah, kita cinta agama kita. Yang kedua mengenai jiwa kita. Selalu kita bila mana kita sakit sikit, diancam dengan penyakit yang nak datang, kita takut. Padahal Allah mengatakan, kembali kepada aku. Nah, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Nah,
Cukup kita mengulang-ulangi la haula wala quwata illa billah. Dikatakan dalam hadis 100 kali sehari. Tidak ada penyakit yang boleh mendekat kepada tubuh kita. Dan itu realiti. Kenapa? Sebab kita cinta diri kita. Untuk mengadakan keseimbangan supaya jiwa kita ini baik, yang kita cintai, benda yang paling tinggi yang mesti kita jaga adalah pemikiran kita, al-aql, akal pemikiran kita. Kita dapat berkorban apa saja. Bila mana akal pikiran kita tidak normal, tentu kita akan mencari dokter yang paling pakar, di mana pun mereka berada. Padahal Allah kata, ada sama saya, obatnya ada sama saya. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Penyaksian Sayyidina Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah, bila mana saya sakit, dialah, tidak ada yang lain yang boleh menyembuhkan saya. Terutama akal pikiran kita yang ada di dalam hati kita, mengikut mazhab al-Imam Syafi'i. Yang perlu kita jaga hati kita nih. Kita bila mana nak bekerja, kita akan diminta data tentang kesehatan kita secara keseluruhan. Kerajaan atau satu instansi yang nak menerima kita kerja, dia akan tengok sejauh mana kita punya hati baik. Yang zahirnya nih, bila mana hati baik, pernapasan kita baik, berarti akal pikiran kita sehat. Dan itu realiti. Kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya terdapat di dalam jasad kita segumpal daging. Idza salahat, bila mana dia baik, salahal jasadu kullu, maka semua jasad kita akan baik. Wa idza fasadat, bila mana dia rosak, fasadal jasadu kullu, seluruh anggota badan kita akan rosak. Ala wahiyal qalb, bukankah itu hati kita? Tapi pada akhirnya Al-Imam Ghazali melihat hati kita adalah, pada akhirnya adalah kerohanian kita, roh kita. Maka jagalah roh ini. Pada akhirnya meskipun dia eretan yang ketiga, juga akan dikembalikan menjaga agama kita, menjaga tuntutan Allah dan Rasulnya. Itulah yang dapat memberikan pertahanan bagi kita. Supaya kita boleh menjaga kita punya keluarga, boleh menjaga masyarakat kita, boleh menjaga negara kita. Kalau bukan kerana agama ini, maka orang Melayu di mana-mana di seluruh dunia, dari Asia ni, Malaysia, Indonesia, Brunei, kalau bukan kerana agama, maka tidak ada arti bagi orang Melayu. Tidak ada arti bagi orang Islam. Agama yang mengangkat kita. Kalau bukan Islam, tidak ada arti bagi diri kita, wujud kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, makhluk yang terbaik, sebab kita jaga agama. Bila mana kita tak jaga agama, kata Allah, kal an'ami, bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih daripada binatang ternak. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik daripada semua makhluk Allah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan kepada tingkatan yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena tidak mau mempergunakan akal pikiran dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita di bumi ini untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut kemampuan kita. Coba tengok Allah, untuk sampai kepada martabat yang paling dicintai oleh Allah, martabatul ridha wal mahabbah, melaksanakan tuntutan Allah mengikut kemampuan kita.
Tak boleh sembahyang berdiri, silakan duduk. Tak boleh duduk, silakan berbaring. Yang penting hati kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluknya. Sebab makhluk semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya, bahkan malaikat, untuk khidmat kepada manusia, supaya manusia boleh melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala dengan tepat, dengan penuh cinta kasih. Sebab dia yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saya. Ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Aku tak minta daripada mereka memberikan rezeki kepada saya dan untuk memberikan makan minum kepada saya. Allah semua yang menjaga. Tunduk saja kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat. Jadi rugilah, kata Rasulullah SAW, ruginya lah manusia ini. Naam, dia membelakangi undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi kita mesti mendahulukan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada lagi satu hadis, dan pembahasan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini saya rasa akan mengambil masa paling kurang setahun. Sebab bila mana kita pahami, keimanan kita akan meresap di dalam hati, dan itulah modal yang paling besar. Kita ada 5 minit untuk menyimpulkan suasana kita berada di mana sekarang ni. 6 detik-detik terakhir kita nak berjumpa dengan Allah. Kita berada pada akhir zaman, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan power umat Islam, tapi dengan satu syarat: beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui melihat tadi 5 perkara yang penting itu. Agama kita, diri kita, jiwa kita, akal pikiran kita jangan molek. Kemudian nasab kita, jangan sampai ada perzinahan. Jaga keturunan tu, jaga air mani tu. An-nasab. Naam, an-nasab di sini bukan karena melihat adanya orang tu keturunan yang paling hebat, tapi an-nasab dia boleh jaga dia punya air mani supaya dia boleh salurkan dengan baik. Yang terakhir dikatakan al-mal, harta kita. Dalam satu hadis yang dikeluarkan dan ditakhrijkan dan diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari Muslim, seorang sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan mana satu ya Rasulullah yang paling mulia, maksudnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nama-nama dia, sifat-sifat dia, dan tindakan dia yang penuh dengan kebijaksanaan. Tentunya ini mengundang kita untuk mempelajari Asma'illahil Husna, didahului dengan sifat 20, mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu akidah yang paling tepat. Itu akidah yang paling tepat. Kita tak payah nak ikut-ikut dengan Wahabi, dengan Syiah. Itu kajian akidah yang paling tepat. Nak memahami keimanan yang tepat melalui sifat-sifat Allah daripada 99 atau 313. Konsep dia melalui ini, sifat 20. Kalau demikian, maka semua amalan kita akan diterima oleh Allah dengan angka yang 100%. Nah, kemudian disebutkan wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi keimanan disebutkan. Di dalam hati kita, keimanan mesti ada data yang tepat tentang Islam, dan data itu mesti diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam Islam indahnya, keimanan kita bukan dengan kecintaan yang buta, tapi didahului dengan data yang tepat.
Siapa tuh Allah Subhanahu wa taala? Siapa tuh rasulnya? Kita nak mengangkat kepala negara dan kita nak memilih calon kita, YB atau yang lainnya, menteri besar, kita nak tahu data dia. Kita tak sembarang nak memilih dia. Saya, anak-anak saya tanya dia, pilihan kamu apa? Apa sebabnya? Karena Allah dan Rasulnya. Oke, ente tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena data ini bila mana tepat, dia akan meresap di dalam hati. Bila mana meresap di dalam hati, apa-apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, dalam satu gagasannya, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya konsep jihad dalam Al-Quran dan hadis terbagi dua. Jihad umum, adanya kita berkorban tenaga kita, pemikiran kita, harta kita untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah untuk mengangkat senjata. Nah, itu yang khas. Bila mana disebutkan jihad di jalan Allah, pertama yang terlintas adalah mengangkat senjata. Kenapa demikian? Sebab keamanan untuk melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala adalah diiringi dengan jihad, menjaga ketenteraman negara. Makanya itu ada polis. Makanya itu ada tentera. Kalau negara tak ada polis dan tak ada tentera, untuk apa menjadi negara? Dan polis dan tentera ini mesti dibina keimanan dia. Nah, makanya itu banyak negara-negara Islam yang hilang satu persatu, sebab yang menjaganya tidak ada keimanan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, diambil oleh musuh Islam. Nah, Israel merupakan bangsa yang paling banyak yang Allah utus daripada para rasul dan nabi. Nah, kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia meninggalkan tuntutan keimanan dan keislaman. Siapa dia? Musa alaihissalam, Bani Israel. Siapa dia? Isa alaihissalam, Bani Israel. Siapa dia? Sulaiman, Daud, Bani Israel. Siapa dia? Sulaiman, dari Bani Israel. Yang terakhir hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kiamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mereka diusir. Kita dulu berkuasa di Palestina 100% kita kuasai. Kenapa? Sebab kita tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak tunduk, maka musuh Islam, Allah mendatangkan hambanya lebih kuat, lebih ganas. Nah, sebab umat Islam pada waktu itu menginjak-injak undang-undang Allah Subhanahu wa taala, maka diambil negaranya 85% diambil oleh Israel. Tak boleh kembalikan. Hanya Gaza saja dekat Baitul Maqdis dibawa daripada 15%, itu lagi Israel nak ambil. Tetapi Allah mengutus hambanya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta Allah dan Rasulnya di Gaza. Nah, lokasi yang paling kecil, yang sempit, dunia Arab tak boleh mengalahkan tentera-tentera Gaza. Kenapa? Karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya dengar berita yang terakhir, tiap-tiap tahun Gaza, lokasi yang paling kecil, boleh melahirkan 8.000 hufadzul Quran, orang yang hafal Quran. 8.000 tiap-tiap tahun. Kita berapa ribu kita boleh menghasilkan hufadzul Quran. Dan tentara-tentara Gaza adalah semuanya siap untuk mempertahankan agama. Nah, tak boleh dipilih tentara kecuali dia senantiasa menjaga sembahyang tahajud, sembahyang duha, berzikir kepada Allah. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita. Katanya, bila mana engkau seandainya engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikuti Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, amalan yang paling baik apa ya Rasulullah? Dia bilang, al-imanu billah, beriman, wal jihadu fi sabilillah. Jadi kita dituntut supaya kita memberikan sokongan kepada Gaza. Berikanlah perhatian kepada Gaza. Kirimlah kita punya harta bila mana kita tak boleh datang ke sana. Sekurang-kurangnya kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan kita
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Orang-orang yang di Gaza, yang berapa ribu sudah yang mati di bom, itu semuanya insyaallah adalah mati syahid dan tempatnya di surga. Kita mencintai mereka supaya kita mendapat persentage daripada jihad fi sabilillah, fi sabilillah wa fi sabili rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau tak boleh mengiring kepada Gaza, meskipun RM1, berdoalah untuk kita punya adik-beradik kita, saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka waktu nanti di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa ada 3 tanah wakaf di dalam kehidupan kita ini dalam Islam yang wajib dijaga. Setiap orang wajib menjaga. Makkatul Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah dan Baitul Maqdis wajib dijaga. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian dan kecintaan kepada dia, maka dia bukan daripada Islam. Jadi aneh sekali yang mengatakan kita tidak ada hubungan dengan Gaza, kita tak ada hubungan dengan Palestin. Palestin bukan urusan kita. Ini sangat berbahaya, boleh menghilangkan keimanan kita, sebab 3 tempat ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai asal usul daripada asal usul keimanan. Jadi kita minta insya-Allah mudah-mudahan kita senantiasa mencintai 3 tempat ini supaya kita boleh menjadi orang-orang yang mati syahid dan boleh mendapat husnul khatimah insya-Allah taala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz ikhwanana al-mujahidin fi masharikil ardi wa magharibiha wa khassatan fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'da'ika a'da'id din. Allahumma akhsib bihimul arda ya jabbar ya muntaqim ya arhamar rahimin. Wa min jami'id duwalil mutahalifah ma Israel dammirhum tadmira ya Allah wa la tubqihim abadan وشتت كلمتهم وشملهم أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.